Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah aplikasi mudik yang iseng-iseng saya buat untuk kebutuhan ngebantu para pemudik yang akan pulang kampung bertemu sanak saudara di kampungnya. Sebelumnya saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat berlebaran, selamat bertemu sanak saudara. Oke, kita mulai ya. Ini adalah penampakan atau jeroan dari aplikasi mudik atau informasi mudik. Ya ada apa aja dalamnya. Sini ada info mudik, ada live map mudik, ada info cuaca, arah kiblat, info netizen, kontak, my account, dan support us. Oke, sekarang kita coba buka satu-satu ya dari info mudik. Nah, ini info mudik nih. Ada apa aja di dalam fitur info mudik? Ada posko jalur mudik, tol operasional dan fungsional, titik rawan, jalur alternatif, lokasi wisata, rest area, info tarif tol, dan CCTV tol BPJT. Oh iya, aplikasi ini sebenarnya kolaborasi dari mengkolabkan atau menggabungkan informasi-informasi dari lembaga terkait seperti Jasa Marga, BPJT atau penyedia jasa tol, BMKG, dan lain-lain ya. Yang pasti kredibel informasinya. Oke, kita mulai ya. Ini ada posko jalur mudik. Nah, kita di sini adalah fitur di mana kita bisa mendapatkan informasi di mana aja posisi posko mudik yang tersedia di kegiatan pulang kampung atau mudik di 2024 ini. Nah, ini ya penampakannya ya. POI atau point of interest yang biru-biru ini sudah ditandai, sudah tersebar di berbagai wilayah di hampir seluruh Indonesia nih ya. Nah, tuh banyak sekali ya. Contohnya satu ya, misalkan kita lihat di daerah Yogyakarta, jangan deh, di daerah Pemalang atau Purwokerto. Oke, kita ada informasi apa di sini, kita lihat. Di sini kita bisa lihat ini salah satu titik posko mudik yang, atau kita lihat di Pemalang, kita bisa lihat. Nah, ini contoh-contohnya. Oke, biasanya di sini ada yang mempunyai fasilitas lengkap nih mereka nih. Jadi setiap posko itu mereka masing-masing memiliki atau menyediakan fasilitas untuk membantu para pemudik yang berjalan tidak melalui via tol. Ini contohnya, ini bisa diperbesar ya. Nah, kayak gitu. Oke, mana lagi nih, kita cek. Informasinya seperti ini nih. Ada lokasi, kemudian titiknya di mana. Nah, kayak gitu. Contohnya di sini. Oke, ini banyak sekali nih titik-titik posko tersebar di hampir seluruh. Nah, ini contohnya salah satu yang komplit. Jadi di sini ada posko lebaran yang di sini menyediakan fasilitas posko itu ada P3K, peta jalur lebaran, personel jaga, saya 24 jam, CCTV. Nah, kita lihat di sini nih. Oke, ada kontaknya juga di sini nih. Oke, satuan kerjanya Bina Marga, Dinas Bina Marga Jawa Barat. Nah, itu salah satu contoh. Banyak lagi ya, tersebar hampir di seluruh Indonesia. Ini contoh di Kalimantan. Nah, di sini juga ada nih di Kalimantan tuh informasinya. Jadi semua tersedia informasi di sini ya, tergantung wilayah masing-masing. Oke, ini yang posko jalur mudik. Kemudian titik rawan. Nah, ini penting nih, karena di jalan kita nggak tahu saat di jalan titik-titik rawan di mana aja. Titik rawan di mana sih? Titik rawan maksudnya ada titik kemacetan, titik longsor, atau titik yang berkaitan dengan bahaya lah yang bakal kita temui saat kita mudik nanti. Oke, di sini internet jaga lemot ya. Nah, ini gue buka petanya. Oke, ini petanya, kita tunggu keluar informasi poinnya ya. Jadi titik-titik rawan ini perlu kita ketahui nih, agar apa? Biar kita bisa menghindari jalur-jalur lainnya. Ada legendanya
yang ada tanda seru itu rawan longsor, ada kemacetan, ada rawan banjir, pasar tumpah dan lain-lain. Oke, kita buka salah satunya. Contoh misalkan di sini kita lihat pertama adalah informasi tentang pasar macet. Nah, di sini ketahuan nih. Di sini ada pelaksanaan, jadi kegiatan pasar pagi atau apa yang bisa terjadi, jadi bisa menjadi satu potensi kemacetan. Nah, ini salah satunya lagi nih. Nah, setiap hari Rabu jam 7 pagi. Jadi ada waktu-waktu yang sudah diberikan informasinya. Nah, yang tanda merah ini apa nih? Oke, titik rawan apa nih? Titik rawan kemacetan yang masuk pertigaan kampung. Nah, ini titik-titik rawan kemacetan. Kemudian yang ini misalkan di jalurnya nih, titik rawan longsor yang tanda seru. Rawan longsor nih. Nah, itu ada keterangan di mana sih areanya, titiknya di mana ya. Nah, yang hijau ini adalah rawan banjir atau genangan. Nah, ini bisa kita lihat di fitur titik rawan. Oke. Kemudian jalur alternatif. Nah, jalur alternatif teman-teman bisa lihat juga sebenarnya di sini jalur-jalur mana aja bisa dipakai nih untuk perjalanan mudik teman-teman. Jadinya di situ bisa kita lihat alternatifnya kemana aja. Nah, itu bisa dikombin dengan informasi jalur titik rawan tadi. Nah, ini legendanya udah ada, bisa kita lihat. Di sini juga ada informasi tentang titik posko Lebaran 2024. Nah, ini ada keterangan tanda ya, garis biru tegas itu fungsional atau jalur utama, yang titik-titik biru itu proses konstruksi yang besar. Nah, yang abu-abu titik-titik itu belum terbangun. Yang warna hijau itu jalur alternatif jalan nasional, yang warna ungu jalur alternatif jalan daerah. Nah, kita perbesar bisa kita lihat nih. Ada warna biru, ada warna ungu, ada warna hijau ya. Ini kita bisa lihat ya semuanya. Ini tersebar hampir di Jawa ya, untuk tol ya. Oke, alternatifnya gitu. Oke, ini untuk yang jalur alternatif. Kemudian, nah ini menarik nih, ada lokasi wisata. Nah, teman-teman yang pengen saat pulang kampung ya, pengen berwisata di daerahnya masing-masing, itu kita bisa lihat di peta ini. Ini kebetulan internetnya agak lambat ya, jadi maaf loadingnya agak lama. Oke, kita bisa lihat di sini. Nanti belum nongol poinnya. Jadi teman-teman bisa mencari tahu titik-titik yang menarik untuk kegiatan wisata teman-teman di saat berlebaran di kampungnya masing-masing. Nah, ini agak lama ya. Kalau internet teman-teman cepet, ngeloadingnya cepet. Oke. Nah, ini udah keluar nih. Nah, kita ambil salah satu contoh ya. Ini misalkan di Cilacap. Wah, itu ada nih, Pantai Penyu. Nah, itu di Cilacap. Kemudian kita agak kesini dikit di arah Purworejo, dia ada pantai Karangnongko. Nah, Kulon Progo. Nah, ini juga di sini mungkin ada lagi. Nah, ini contoh-contoh lokasi wisata. Nah, misalkan ini Pantai Ngelambor. Nah, ini di sini ada keterangan dari harga tiket ya kan, kapasitas orang, peserta parkir. Nah, di sini bisa lihat keterangan di sini. Ya, di sini ada juga wisata kuliner. Nah, ini juga ada menarik nih, wisata kuliner bisa dilihat di sini nih. Sego Abang Bah contohnya nih di Gunung Kidul. Nah, kita bisa lihat keterangan di sini nih. Apa sih yang enak di sini kan, dan lain-lain untuk keterangan kuliner. Nah, ini juga ada wisata gua nih. Nah, ini salah satu wisata gua selain pantai. Jadi bisa lihat, teman-teman lihat di fitur lokasi wisata ya. Nah, di sini kalau nggak salah juga ada. Nah, ini juga ada wisata perkemahan. Nah, Gunung Budek. Nah, teman-teman bisa lihat di sini di info wisata. Kemudian di rest area. Nah, ini juga teman-teman penting bisa memilih rest area mana yang akan disinggahi, karena di masing-masing rest area itu fasilitasnya beda-beda. Jadi teman-teman bisa lihat, oh saya butuh ATM nih,
ATM apa di mana, rest area mana. Nah ini keterangannya udah lengkap nih di sini nih. Jadi di rest area mana, kemudian kapasitas mana, mau isi bensinnya di mana. Nah di situ ketahuan semua. Oke, karena rest area itu identik dengan jalan tol, jadi memang posisinya di jalan tol ya. Kita lihat salah satu contohnya, misalkan, nah ini salah satunya nih di KM 525 misalkan. Ini ada restorannya Pujasera, Masjid, Indomaret Point, ada tambal ban. Misalkan di mana lagi nih, di daerah, oke, nah ini salah satu contohnya lagi tuh, ada restorannya kebab Turki, tahu Sumedang, macam-macam nih, ada Alfa Express dan Indomaret. Nah teman-teman bisa lihat di sini pokoknya keterangannya masing-masing di rest area. Oke, nah ini tentunya yang lebih komplit nih di KM 360B. Nah ini ada ATM BNI, Bank Jateng, ini hidrogen dan lain-lain. Jadi teman-teman bisa lihat informasi ini di fitur rest area. Oke, sekarang berikutnya info tarif tol. Oke, info tarif tol ini berkaitan sama teman-teman pengen tahu berapa sih tarif tol saya sih, kebutuhannya dari mulai tujuan asal. Misalkan saya coba Jakarta ya, Jakarta kemana ya, Yogyakarta. Oke, kita mulai. Nah ketahuan nih masuk dari mana, pintu masuknya. Nah sampai ke tarif. Nah tarif totalnya adalah di warna hijau nih, tarif golongan 1 449, karena kita biasanya bawa mobil pribadi ya, 449. Golongan 2 agak besar ya kan, golongan 3 sampai golongan yang paling besar. Nah teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah jadi teman-teman bisa lihat di info tarif tol. Nah ini juga menarik teman-teman, jadi bisa lihat informasi CCTV yang kita connecting dengan Dirjen Bina Marga. Nah ini banyak nih tuh. Oke, kita bisa lihat tuh contohnya, misalkan kita pengen lihat Jakarta Cikampek. Oke, kita lihat kondisi sekarang ya. Nah ini ada yang nggak offline, ada banyak yang offline juga nih soalnya nih. Nah contoh nih, oke, nah ini kita bisa lihat nih terkini nih. Kalau internet cepat dia bergerak cepat ya. Nah, oke kita lihat kondisi Jakarta Cikampek terkini, tuh padatnya tuh. Oke, nah ini kayak gini salah satunya nih. Nah banyak lagi nih yang bisa dilihat di sini. Oke, kalau pengen kita lihat yang lain tinggal balik ke halaman sebelumnya ya. Nah kita bisa lihat di sini. Nah ini banyak, kita teman-teman bisa dilihat lebih banyak lagi. Nah kayak gini. Oke, nah, oke. Nah contoh lagi lah ya, satu lagi ya, Kanci Pejagan misalkan nih. Jangan Kanci Pejagan. Oke, Padalarang Cileni, ini Palikanci kita lihat. Seberapa padat di Palikanci. Oke, nah ini kita lihat nih tuh. Jadi kita bisa lihat di sini kondisi terkini di sana. Oke, nah itu kelihatan tuh. Nah gitu. Oke, ini CCTV jalan tol, jadi teman-teman bisa lihat di situ. Gitu. Kalau nggak buka biasa tergantung dari server-servernya yang lagi padat. Oke, berikutnya apa? Live map. Wah ini menarik nih. Live map ini kita connecting dengan Waze karena informasinya real time dia. Jadi kita bisa lihat kondisi terkini informasi dari pengguna Waze di jalan. Oke, ini kalau kita pengen lihat posisinya tinggal klik yang ini. Nah kita akan ketemu posisi kita. Nah real time kita di sini ya, kita bisa lihat tuh Jakarta Bekasi, yang kondisi yang merah-merah kuning-kuning itu adalah kondisi kemacetan ya. Nah informasi-informasi lain itu bisa kita klik masing-masing fotos. Nah ini informasi-informasi ini, kalau ini kayak ada kemacetan, nah di Jakarta heavy traffic, sama kayak kita kita bisa lihat nih
ada kemacetan nggak di tol nih. Nah, ada kemacetan di tol, salah satunya road close arah Cikarang tuh. Itu real time nih, real time semua arah Cikarang tuh ya. Jadi kita bisa langsung klik aja di tanda merah, tanda hijau, tanda kuning. Nah, kita bisa lihat juga informasi di sini ada polisi nih. Jadi titik-titik kalau ada polisi, teman-teman yang nggak bawa STNK ya kan, nggak punya SIM, hati-hati ya. Nih di sini ada informasi road close, ini ada tandanya tuh kayak gini. Kita bisa lihat, kita perbesar, bisa perkecil. Nah, teman-teman bisa lihat di live traffic ini. Nah, ya. Nah, teman-teman bisa explore lah. Ini juga kita bisa lihat destinasi, misalkan destinasinya ke Solo. Oh, nggak ada Solo ini. Surakarta mungkin ya, Surakarta. Oke, Tulungagung. Oh, Surakarta, Yogyakarta. Oke, misalkan kayak gini. Oke, nah kita akan ngelihat rutenya. Nanti dia bisa ngasih rutenya, cuman memang kalau pengen kita bernavigasi kita harus mempunyai aplikasi Waze dulu. Jadi kita bisa buka untuk bernavigasi. Kalau nggak perlu ya nggak perlu, nggak apa-apa. Cuman pengen lihat, oh kemana sih rutenya kayak gini, oh gitu, kesini kesini. Nah ini kita bisa menggunakan di aplikasi Live Map ini. Kemudian info cuaca. Nah ini info cuaca juga terkait dengan info cuaca rute darat ya, rute darat dari BMKG. Memang ada internet ya, remote ya, maaf ya saudara-saudara sekalian. Nah teman-teman bisa lihat, nah ini cuaca jalur darat. Nah ini berlaku di seluruh Indonesia. Di sini juga nanti ada informasi cuaca penyeberangan segala macam, di sini bisa kita lihat. Jadi namanya Digital Weather for Traffic, DWT punyanya BMKG. Yang pasti akan update ya, selalu update karena memang dari lembaga yang kredibel. Oke, kita lihat. Nah, contoh misalkan nih di Kalimantan nih, cuaca terkini hujan petir tuh jam 22.40 kondisi terkini. Kemudian kita bisa lihat mau kemana, kita misalkan perjalanan kita, wah cuaca kita di mana nih, di Madiun misalkan. Oke, Madiun gimana cuaca Madiun ya, Madiun nih, oh kita bisa lihat nih. Nah Nganjuk tuh kita bisa lihat tuh cuaca terkininya. Jadi teman-teman tinggal klik-klik aja di sini. Nah untuk pengen pilihan, teman-teman bisa lihat juga peringatan dini, ada cuaca rute perjalanan, jadi cuaca kecamatan. Nah teman-teman bisa lihat sini, tinggal di-explore aja ya. Oke, berikutnya adalah arah kiblat. Nah arah kiblat ini teman-teman kalau di perjalanan jadi nggak bingung lagi, kiblat kemana nih, kiblat kemana. Nah ini bisa dipakai di sini. Kita pakai engine-nya Google kiblat. Nah kita bisa lihat di sini arah kiblat. Nah sebenarnya di sini bisa kalibrasiin dulu, jangan lupa. Nah ini harus dikalibrasikan kompas. Ya kan, ikutin aja nih kalau mau kalibrasikan kompas sampai selesai. Nanti dia akan memposisikan arah kiblatnya setelah dikalibrasi. Yang penting alatnya itu memiliki fasilitas kompas atau mempunyai sensor kompas ya. Jangan nggak punya, nanti nggak bisa dipakai. Oke, info netizen. Nah ini asik nih. Jadi netizen juga teman-teman yang lagi mudik bisa bertukar nih informasi secara real time. Tapi tinggal tulis di sini, klik di sini, tapi harus daftar dulu. Nah daftar, create akun, nanti tinggal daftar di sini, register. Nah teman-teman langsung bisa memberikan info, mengupload foto sesuai dengan informasi terkini yang teman-teman di lapangan. Nah ini kontak, ini adalah kontak darurat, penting sekali. Ini ada informasi kontak darurat. Jadi teman-teman tinggal klik aja, misalkan informasi jalan tol, klik aja satu, nah langsung connect ke handphone. Jadi tinggal telepon, jadi nggak usah nulis lagi, langsung telepon, bisa langsung telepon. Oke, banyak contoh-contoh, tinggal di explore. Oke, ini akun. Nah support us, nih aplikasi ini kan bersifat mandiri. Kalau dan masih kita kembangkan, masih saya kembangkan, mudah-mudahan terbantukan ke depannya buat perjalanan traveling, entah mudik yang lain, kegiatan hari raya lainnya.
ya bisa support kita. Silakan mau support buat kita mengembangkan biar kita bisa mempunyai kapasitas server yang lebih besar untuk ngeloading lebih tidak lama lagi. Oke, sekilas aplikasi mudik. Selamat mudik ya. Selamat sampai tujuan. Salam buat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.